Kaisar Naga Abadi Chapter 2641 Bahasa Indonesia. Bab 2641 Tikus Roh Ruang Waktu Lainnya. Seiring berjalannya waktu, kendali looming atas dua keterampilan surgawi yang belum lengkap itu menjadi semakin dalam. 2 bulan kemudian, teknik tombak looming yang belum lengkap mengalami terobosan lagi dan mencapai tingkat keempat. Adapun teknik sayap ROC, dia juga telah mengembangkannya ke tingkat kedua. Itu tidak cukup. Saya harus berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi. Lu Ming bergumam. Sejujurnya, dia masih merasa sedikit tertekan untuk penilaian ini. Tidak akan mudah untuk mendapatkan tempat pertama tanpa memperlihatkan kekuatan penguasanya. Golden Saint, Huya, dan Yang Chong semuanya adalah eksistensi yang mampu mengendalikan kekuatan surgawi tingkat dewa, dan kemampuan pemahaman mereka jelas tidak rendah. Tidak akan mudah untuk mengalahkan mereka. Hal utamanya adalah tingkat kultivasi looming terlalu rendah. Huya dan yang lainnya semuanya ditekan ke tingkat pertama alam dewa kekosongan. Looming hanyalah seorang kaisar surgawi bintang 7. Karena dia tidak dapat menggunakan rumus pertempuran, looming tidak mempunyai banyak keuntungan. Bagaimanapun juga, kekuatan-kekuatan dewa sangatlah dahsyat. Oleh karena itu, jika dia ingin mengalahkan lawannya dengan dasar kultivasi yang lebih rendah, keterampilan surgawi yang tidak lengkap merupakan hal yang sangat penting. Lu Ming terus berkultivasi. Waktu berlalu hari demi hari. Suatu hari, tiba-tiba muncullah sesosok di luar angkasa, di luar planet roh yang tak terhitung banyaknya. Sosok ini adalah seorang wanita setengah baya yang cantik. Dia tampak berusia 40-an, tetapi dia masih memiliki pesonanya. Dia berhenti di luar angkasa dan memandang planet Seribu Roh. Aku tidak menyangka akan ada anggota klanku di sistem bintang surga Qin. Sepertinya dia belum mencapai usia dewasa. Dia pasti keturunan salah satu anggota klanku yang terdampar di luar. Ras kita pada awalnya jumlahnya sedikit. Karena kita pernah bertemu mereka, kita akan membawa mereka kembali dan memelihara mereka dengan baik. Setelah mengatakan itu, wanita parubaya yang cantik itu melangkah maju. Saat berikutnya, dia muncul di sebuah jalan di kota Wanling. Kecepatannya begitu cepat sehingga tidak dapat dipercaya. Terlebih lagi, tidak seorang pun di jalan itu yang menyadari bagaimana wanita setengah baya yang cantik itu muncul. Seolah-olah dia sudah ada di sana sejak lama. Di antara orang-orang ini, ada makhluk-makhluk surgawi setingkat dewa. Pandangan wanita setengah baya yang cantik itu tertuju pada sebuah penginapan. Penginapan ini adalah tempat looming dan yang lainnya menginap. Saat berikutnya, dia melangkah lagi dan muncul di sebuah ruangan. Ruangan ini adalah tempat budidaya gelembung. Bubbles telah mengikuti looming ke sini dan berkultivasi di ruangan ini. Bubbles sedang berkultivasi dengan mata tertutup. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan membuka matanya. Dia melihat wanita parubaya yang cantik berdiri di depannya, mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Paoba sangat terkejut saat dia berdiri dan ingin melarikan diri. Namun, ia menyadari bahwa ia tidak bisa bergerak. Ia terkurung di udara. Dia memiliki bakat luar biasa dan merupakan batu giok murni bermutu tinggi. Jika dia dipahat, dia pasti akan sangat memukau. Wanita parubaya yang cantik itu mengamati gelembung itu dengan saksama. Semakin dia melihatnya, semakin dia merasa puas. Kau, siapa kau? Mengapa aku merasa begitu dekat dengannya? Pao-Pao mengedipkan matanya dan berkata. Saat ini, dia tidak lagi takut. Sebaliknya, dia bisa merasakan keakraban dari wanita parubaya yang cantik ini. Kamu dan aku berasal dari ras yang sama, jadi wajar saja kalau kita punya rasa keakraban. Wanita parubaya yang cantik itu tersenyum dan kemudian sosoknya berubah dengan cepat. Saat berikutnya, seekor tikus roh ruang waktu muncul di udara. Tikus roh ruang waktu. Wanita parubaya yang cantik itu juga merupakan tikus roh ruang waktu. Kamu. Bubbles mengedipkan matanya dengan keras. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tikus roh ruang waktu lainnya, dan dia merasa lebih dekat dengan mereka. Anak kecil, kau mungkin belum pernah kembali ke klan sebelumnya, kan? Sekarang, aku akan membawamu kembali ke klan. Di sanalah kau harus tinggal.
Hanya dengan begitu bakatmu dapat benar-benar ditunjukkan. Wanita parubaya yang cantik itu berkata sambil berubah kembali ke wujud manusianya. Kembali ke rasmu bersamamu. Aku. Paoba bergumam. Sejujurnya, dia benar-benar ingin mengikuti wanita parubaya itu ke klan tikus roh ruang waktu dan bertemu anggota lain dari klan yang sama. Namun, dia tidak sanggup berpisah dengan Luming. Saya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada saudara Luming sebelum saya dapat pergi bersamamu. Akhirnya, Gelembung menggertakkan giginya. Meskipun dia tidak sanggup berpisah dengan Luming, dia menyadari bahwa tingkat kultivasinya saat ini terlalu rendah. Dia sama sekali tidak bisa membantu Luming. Bahkan tingkat kultivasi Dandan telah melampauinya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk kembali ke klan bersama wanita parubaya itu terlebih dahulu untuk meningkatkan kekuatannya sebelum keluar. Selamat tinggal, itu mudah. Wanita parubaya yang cantik itu menampakkan ekspresi gembira dan mengarahkan pandangannya ke arah kerumunan. Ada kura-kura Dewa Dunia di sini. Klan saya dan kura-kura Dewa Dunia memiliki hubungan yang dalam. Mengapa kita tidak membawa kura-kura Dewa Dunia ini ke klan kura-kura Dewa Dunia? Wanita parubaya yang cantik itu bergumam. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan membawa gelembung-gelembung ke kamar Dandan. Pada saat ini, sebuah kartu giok melayang di atas kepala Dandan, dan dia tengah mengolah keterampilan surgawi yang belum lengkap di dalam ruang mimpi. Bangun, wanita parubaya yang cantik itu berkata. Cahaya pada tablet giok di atas kepala Dandan meredup, dan dia terbangun. Nes, apa yang terjadi? Aku sedang berkultivasi sekarang. Begitu Dandan terbangun, dia menjerit aneh, dan kemudian segera melihat wanita cantik setengah baya. Begitu melihat wanita parubaya itu, bulu kuduk Dandan berdiri. Ia ingin segera mundur, tetapi seperti gelembung, ia menyadari bahwa ia tidak bisa bergerak sama sekali. Dandan, begini, ini adalah senior di klanku. Bubbles memperkenalkan wanita parubaya yang cantik. Ternyata dia adalah senior dari klan tikus roh ruang waktu. Hati Dandan tergerak. Anak kecil, kamu sudah tidak muda lagi. Kamu pasti sudah belajar banyak dari warisan garis keturunanmu. Di alam semesta purba, kura-kura dunia dan tikus roh ruang waktu cukup berhubungan. Apakah kamu bersedia ikut denganku? Aku akan membawamu kembali ke klan kura-kura dunia. Kata wanita setengah baya yang cantik itu. Aku bersedia, tentu saja aku bersedia. Tidak, aku 10.000 kali lebih bersedia melakukannya. Dandan langsung setuju dan mengangguk cepat. Bagaimana mungkin dia tidak mau? Selama dia bisa kembali ke klan penyuh surgawi di dunia, dia akan dapat berkembang lebih cepat. Mengapa dia harus bergabung dengan klan 13 surgawi Qin? Dandan, aku ingin mengucapkan selamat tinggal pada saudara Luming. Kata Pao Pao. Bagus. Ucapkan selamat tinggal pada orang itu. Dandan mengangguk. Kemudian, wanita parubaya itu membawa mereka berdua ke kamar Luming. Sebuah suara terdengar, dan Luming terbangun. Apa yang sedang terjadi? Luming juga sedikit tercengang. Dia bertarung dengan binatang buas dan tiba-tiba meninggalkan alam mimpi. Saat melihat wanita parubaya itu, mata Luming menyipit karena berbagai pikiran melintas di benaknya. Mungkinkah orang ini telah memintanya meninggalkan dunia mimpi? Saudara Luming, ini adalah senior dari klan saya. Pao Pao menarik lengan Luming dan berkata. Seorang senior dari klan tikus roh ruang waktu. Hati Luming tergerak. Dia pernah mendengar naga leluhur menyebutkannya sebelumnya. Beberapa dari 10 binatang perang teratas di alam surga bukanlah hewan asli alam surga, tetapi berasal dari alam semesta yang sunyi. Kura-kura dunia, tikus roh ruang waktu, dan semut roh suci semuanya berasal dari alam semesta purba. Mungkinkah orang di depannya adalah senior dari klan tikus roh ruang waktu di alam semesta purba? Luming, begini. Dandan menjelaskan bahwa mereka akan kembali ke klan bersama wanita parubaya yang cantik. Ini adalah hal yang baik. Luming tersenyum. Dia tentu saja tidak akan keberatan. Hanya dengan kembali ke klan bersama wanita setengah baya yang cantik itu mereka akan memiliki masa depan yang lebih baik. Mengikutinya malah akan mengubur bakat seseorang.
Kaisar Naga Abadi Chapter 2642 Bahasa Indonesia. Bab 2642 Bab 2641 Setengah Dewa. Saudara Luming, ketika aku berhasil dalam kultivasiku di masa depan, aku pasti akan kembali dan mencarimu. Kata Bubbles dengan sedikit enggan. Dia telah mengikuti Luming sejak dia masih sangat muda. Tentu saja, dia enggan berpisah dengannya. Pergilah, pergilah. Berkultivasilah dengan baik. Di masa depan, aku akan mengunjungimu juga. Luming tersenyum. Meskipun dia juga sedikit enggan, dia juga mengerti bahwa perpisahan adalah pilihan terbaik. Lumayan, anak kecil. Kamu sangat berbakat dan punya banyak kesempatan. Di masa depan, kamu mungkin punya kesempatan di alam semesta. Wanita parubaya itu mengamati Luming seolah-olah dia bisa melihat apa yang terjadi. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Luming tertawa getir dalam hatinya. Dia tahu bahwa kultivasi wanita setengah baya yang cantik ini mungkin telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Rahasianya kemungkinan besar akan diketahui olehnya. Aku penasaran apakah dia sudah menemukan formula pertempuran. Luming berpikir dalam hatinya. Kata, pertempuran, yang pernah disebutkan Baya adalah harta yang sangat berharga bahkan di alam semesta purba. Banyak tokoh besar akan bertarung sampai mati untuk itu. Kalau sampai ketahuan oleh wanita cantik setengah baya itu, entah apa akibatnya. Namun, pada saat ini, Luming menemukan bahwa kata, pertempuran, di lautan kesadarannya menyusut dengan cepat. Itu miliaran kali lebih kecil dari setitik debu, seolah-olah takut wanita parubaya yang cantik itu akan menyadarinya. Untungnya, wanita parubaya yang cantik itu tampaknya tidak menyadari sesuatu yang aneh. Anak kecil, kau bisa dianggap memiliki takdir dengan klanku. Aku akan membantumu. Dengan itu, wanita parubaya itu melambaikan tangannya dan aliran energi mengalir ke tubuh Luming. Seketika, Luming merasakan seluruh energi dalam tubuhnya akan terkondensasi menjadi satu, mencapai titik 10.000 elemen kembali menjadi satu dan menyalakan api surgawi. Terima kasih banyak, senior. Luming merasa bersyukur. Dia tahu bahwa pihak lain membantunya. Sampai jumpa lagi jika kita ditakdirkan. Wanita parubaya yang cantik itu melambaikan tangannya dan gelembung itu menghilang bersama Dandan. Sampai jumpa lagi jika kita ditakdirkan. Luming bergumam. Kemudian dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Ledakan, 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 dan EBSCP, di dalam tubuhnya, kekuatan kedaulatan mengalir deras seperti sungai. Awalnya, dia juga memiliki sedikit energi dunia. Tetapi sekarang, gumpalan kekuatan dunia itu telah sepenuhnya dicairkan oleh kekuatan sang penguasa dan berubah menjadi itu. Satu-satunya yang tertinggal di meridiannya adalah kekuatan dewa, tidak ada yang lain. Awalnya, jika Luming ingin mencapai tahap ini, ia akan membutuhkan waktu untuk memolesnya. Ia memperkirakan bahwa ia akan membutuhkan setidaknya lebih dari 10 tahun. Namun, dengan bantuan kekuatan wanita parubaya yang cantik itu, dia berhasil menerobos secara langsung. Pil dewa yang membeku. Luming mengeluarkan beberapa pil dewa yang membeku dan menelannya sekaligus. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan bantuan pil pembeku roh, kekuatan penguasa mulai terkumpul di dantiannya. Kemudian, teruslah terkompresi. Kompres, kompres lagi. Pada akhirnya, semua kekuatan penguasa terkumpul menjadi bola di dantiannya dan terus tertekan. Dan EBSCP, ketika dikompresi hingga batasnya, kekuatan kedaulatan mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Di permukaan kekuatan kedaulatan, api tiba-tiba mulai menyebar. Pada mulanya api itu kecil, namun lama-kelamaan api itu membesar dan akhirnya membakar abis. Api surgawi. Ini adalah api surgawi yang terbentuk dari kekuatan surgawi. Luming berhasil menyalakan api suci. Itu berarti dia telah memasuki alam setengah dewa. Dan EBSCP, tidak lama kemudian, seluruh energi dewa telah diubah menjadi api surgawi. Luming telah resmi memasuki alam setengah dewa. Tentu saja, itu sekarang hanya seberkas api suci, dan jumlahnya tidak banyak. Selanjutnya,
Ia perlu terus memperkuat api surgawi dan mengisi tubuhnya dengan kekuatan surgawi. Kemudian, dengan bantuan kekuatan surgawi, tubuhnya akan menyelesaikan transformasi dan berubah menjadi tubuh surgawi. Pada saat itu, dia akan melangkah ke alam dewa bela diri dan menjadi dewa. Mari kita uji kekuatannya. Dengan satu pikiran, Lu Ming menyalakan api suci dan lapisan tipis kekuatan suci menyebar dari telapak tangannya. Asyik, telapak tangan Lu Ming membelah kehampaan, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Kekuatan surgawi. Kekuatan surgawi dewa memang jauh lebih kuat daripada kekuatan dewa. Lu Ming tersenyum. Dan EBSCP, meskipun dia hanya memiliki sedikit api suci di tubuhnya, ini adalah kekuatan suci dewa yang jauh lebih kuat daripada kekuatan suci dewa sebelumnya. Kekuatan tempur Lu Ming tidak berkurang, tetapi malah meningkat satu tingkat lagi. Lu Ming lebih percaya diri menghadapi putaran penilaian kedua. Setelah menjadi dewa setengah, dia hanya selangkah lagi menuju tingkat dewa virtual pertama. Lu Ming yakin bahwa bahkan jika dia tidak mengeluarkan kekuatan penuh dari kekuatan suci penguasa, dia akan mampu menekan semua orang. Dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Selanjutnya, Lu Ming menelan beberapa pil dewa yang membeku lagi untuk mengkonsolidasikan wilayahnya sepenuhnya. Kemudian, ia memasuki ruang mimpi lagi untuk berkultivasi. Dalam 2 tahun ini, mereka dapat dengan bebas masuk dan keluar dari ruang mimpi. Waktu berlalu dengan cepat, dan 2 tahun berlalu dengan cepat. Alam mimpi, tempat percobaan, dataran. Mengaum, mengaum, mengaum. Setidaknya selusin binatang buas tingkat dewa virtual tingkat keempat menerkam Lu Ming. Namun, tubuh Lu Ming bergerak seperti burung ROC yang terbang di langit, dengan mudah menghindari serangan lebih dari selusin binatang buas. Kemudian, dia menusukkan tombak panjangnya ke depan, dan lebih dari selusin sinar tombak menembus ke arah binatang buas ini. Puff, puff, puff. Dalam sekejap, lebih dari selusin binatang buas yang setara dengan dewa kekosongan tingkat keempat semuanya dibunuh oleh Lu Ming. Teknik sayap ROC telah mencapai level ke-6. Sedangkan untuk teknik tombak itu, juga telah mencapai level ke-6. Lu Ming tersenyum. Inilah yang diperolehnya dalam 2 tahun terakhir. Semakin seseorang mengembangkan keterampilan surgawi, semakin sulit untuk meningkatkannya. Namun, Lu Ming telah menggunakan 2 tahun untuk mengolah 2 keterampilan surgawi yang belum sempurna ke tingkat ke-6. Jika berita ini menyebar, banyak orang akan terkejut. Tidak diragukan lagi bahwa kemampuan pemahaman Lu Ming adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jika tidak, dia tidak akan mampu menciptakan keajaiban di alam surga, mengendalikan banyak prinsip utama di saat yang bersamaan, dan akhirnya mengolah jalan dominasi. Weng weng weng. Pada saat ini, pilar-pilar cahaya turun dari langit, menyelimuti semua orang. Sosok mereka menghilang, dan pada saat berikutnya, mereka muncul di atas panggung batu. Platform batu digantung di udara. Hampir 2000 platform batu mengelilingi platform pertempuran yang besar. Tempat ini masih menjadi tempat impian. Asyik. Pada saat ini, sebuah sosok muncul di langit di atas arena pertarungan. Sosok ini adalah tuan rumah, sosok yang dipilih oleh ke-13 klan untuk menjadi tuan rumah ujian ini. Ruang kosong di planet 1000 roh kembali terisi manusia. Mata semua orang menatap ke langit. Di langit, ada layar besar yang sepenuhnya mencerminkan situasi di ruang mimpi. Semua orang dapat melihat persaingan di ruang mimpi melalui layar ini. Di dalam ruang mimpi, sosok di atas ring pertarungan adalah seorang pria parubaya. Matanya menyapu kerumunan saat ia berbicara. Agar kalian semua dapat memasuki babak kedua, kalian semua adalah elit dari wilayah bintang Kintian dalam 1000 tahun terakhir. Kalian semua sudah memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan 13 klan Kintian. Namun, kalian semua harus tampil dengan baik selanjutnya. Semakin baik penampilan kalian, semakin kalian akan dihargai oleh 13 klan Qin. Di masa depan, saat kalian memasuki 13 klan Qin, perlakuan yang akan kalian terima juga akan lebih baik. Apakah kalian mengerti? Kata pria paruh baya itu. Dipahami. Semua orang bersorak, mata mereka terbakar. Kaisar Naga Abadi Chapter 2643 Bahasa Indonesia.
Bab 2643 Pertempuran terakhir dimulai. Meskipun sudah dapat dipastikan bahwa mereka akan dapat memasuki 13 klan surgawi Qin, mereka harus tampil baik jika ingin memperoleh masa depan lebih baik. Jika mereka dipilih oleh seorang besar, mereka juga bisa terbang ke langit. Mata semua orang terbakar. Sekarang, silakan sambut para senior dari 13 klan. Pria kekar itu berkata sambil menangkupkan tinjunya ke udara. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya di langit. Lalu, sosok-sosok muncul satu demi satu. Total ada 13 kelompok orang, dan setiap kelompok terdiri dari 3 hingga 5 orang. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Mereka adalah para ahli dari 13 klan surga Qin. Banyak orang yang terkejut dan bersumpah dalam hati bahwa mereka akan tampil dengan baik nanti. Baiklah, mari kita mulai kompetisinya sekarang. Tadinya ada 2.000 orang, tetapi sekarang hanya tinggal 1.999 orang. Satu orang belum datang, tetapi tidak masalah. Kompetisinya nanti akan acak. Jimat giok akan menyala secara acak. 2 orang yang menyala pada saat yang sama akan naik. Pria parubaya itu mengumumkan. Lu Ming tersenyum. Yang hilang tentu saja Dandan. Berdengung. Berdengung. Tiba-tiba, jimat giok di atas kepala 2 orang mulai bersinar seperti 2 bintang. Kalian berdua, maju dan bertarung. Kata pria paruh baya itu. Dari kedua pemuda itu, seorang adalah pemuda dari suku manusia ular dan seorang lagi adalah seorang jenius dari suku tempurung kura-kura. Klan tempurung kura-kura mirip dengan klan manusia dalam segala hal, kecuali bahwa mereka memiliki tempurung kura-kura di punggung mereka, dan mereka dikenal karena pertahanan diri mereka. Keduanya saling menatap dengan mata dingin. Kemudian, mereka melompat ke atas ring pertarungan pada saat yang sama dan berdiri berhadapan. Suara mendesing. Pemuda dari klan Bibrida manusia ular adalah yang pertama bergerak. Ia menghentakkan kakinya dan tubuhnya bergerak bagai kilat ke arah pemuda dari klan tempurung kura-kura. Di tangannya, cahaya pedang diarahkan ke pemuda dari klan tempurung kura-kura. Serangan klan Bibrida manusia ular itu cepat, akurat, dan kejam. Namun, pemuda itu sama sekali tidak panik. Kekuatan surgawi abu-abu terpancar dari tubuhnya, lalu anggota badan dan kepalanya ditarik ke dalam cangkang. Dentang, pedang panjang pemuda manusia ular itu menusuk ke dalam tempurung kura-kura, menyebabkan percikan api beterbangan ke segala arah. Namun, tempurung kura-kura itu hanya berguling beberapa kali, dan tidak apa-apa. Apakah ada gunanya bersembunyi di dalam tempurung kura-kura? Lihat aku memecahkan tempurung kura-kuramu. Pemuda dari ras manusia ular itu berkata dengan dingin. Dia terus mengayunkan pedang panjangnya, dan ki pedang melesat ke arah pemuda dari ras tempurung kura-kura. Akan tetapi, cangkang kura-kura itu baik-baik saja meskipun cahaya pedang menebasnya. Aduh, cahaya pedang menghilang, dan pihak lain langsung terpotong menjadi 2. Kedua bagian tubuhnya berubah menjadi energi dan menghilang, lalu mengembun di platform batu di sekitar arena pertarungan. Wajahnya pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Meskipun dia tidak akan benar-benar mati jika dia terbunuh di alam mimpi, perasaan itu nyata. Jika dia ada di luar, dia pasti sudah mati. Dia dipenuhi rasa takut yang tak kunjung hilang. Sangat kuat. Keterampilan surgawinya yang belum sempurna telah dikembangkan ke tingkat keempat. Dan dia pasti berada di puncak level 4. Mengerikan, terlalu mengerikan. Dengan tingkat kekuatan Sen yang sama dan kultivasi yang sama, orang biasa tidak akan mampu menangkis satu pedang pun darinya. Banyak orang berdiskusi dengan kaget. Serangan Si Tu Feng membuat wajah banyak orang berubah muram. Keterampilan surgawi yang tidak lengkap pada puncak level keempat sudah sangat tinggi. Seseorang harus tahu bahwa keterampilan surgawi yang tidak lengkap akan lebih sulit dikembangkan semakin jauh seseorang melangkah. Meskipun 2 tahun telah berlalu sejak putaran penilaian pertama, sebagian besar orang masih berada di tingkat kedua dan ketiga. Ini adalah pertama kalinya seseorang mencapai level keempat. Lebih jauh lagi, ia berada di puncak level keempat, tidak jauh dari level kelima. Dikombinasikan dengan kekuatan dewa tingkat Raja Si Tu Feng, berapa banyak orang yang bisa menjadi tandingannya. Tidak buruk.
Seorang ahli dari 13 klan surgawi Qin mengangguk sambil tersenyum. Dia melihat ke arah Situ Feng dan tampak tergoda. Para ahli dari sekte lain juga melihat Situ Feng. Untuk mampu mengolah keterampilan surgawi yang belum lengkap hingga puncak tingkat keempat hanya dalam beberapa tahun, kemampuan pemahamannya sudah sangat tinggi. Hahaha, kakak memang hebat. Kalau Lu Ming sampai bertemu dengan kakak, dia pasti tidak akan sanggup menahan satu pedang pun. Di luar, Situ Xiao tertawa. Wajah Situ Haonan juga dipenuhi kegembiraan. Saudara Situ, selamat. Para petinggi dari 13 klan baru saja memuji Anda. Jarang sekali Anda dipuji oleh para petinggi dari 13 klan. Kang Ji juga tertawa dan tersanjung. Meskipun dia sangat pencemburu, dia tentu saja harus segera berteman dengan Situ Haonan dan memegang erat sekutu ini. Benar, benar, saudara Situ, dengan bakat putramu, wajar saja jika dia bisa bergabung dengan 3 kepala klan Qin Heaven Tritin. Saya sangat iri. Para master kekuatan lain di Chaos Astral River juga memujinya satu persatu. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun hubungan baik dengan Situ Haonan. Mulut Situ Haonan hampir terbuka karena tersenyum. Kaisar Naga Abadi Chapter 2644 Bahasa Indonesia. Bab 2644 Bab 2643 Ras Bermata Banyak. Banyak di antara mereka memandang Situ Feng dengan ekspresi serius sambil bertanya-tanya bagaimana mereka harus menghadapinya jika mereka bertemu dengannya nanti. Hanya sebagian kecil orang yang tetap tenang dan tidak tergerak. Lu Ming, aku harap kau tidak menemuiku. Pada saat ini, Situ Feng menatap Lu Ming dan mengiriminya pesan. Kemudian, dia melompat dan terbang ke panggung batu. Aku ingin sekali bertemu denganmu. Lu Ming tersenyum tipis dan menjawab, menyebabkan mata Situ Feng memancarkan cahaya dingin. Kompetisi berlanjut. Satu per satu. Tidak lama kemudian, tibalah giliran Xian Yanjun. Cantik, kamu sangat cantik. Aku tidak tega menyakitimu. Sebaiknya kamu mengaku kalah saja. Lawan Xian Yanjun adalah seorang pemuda yang cukup tampan. Dia menatap Xian Yanjun dengan tatapan menggoda. Asyik, Xian Yanjun segera menyerang. Cahaya pedangnya meledak dan menyelimuti lawannya. Keterampilan surgawi lawannya yang tidak lengkap baru dikembangkan hingga tingkat ketiga. Dia bukan tandingan Xian Yanjun dan terbunuh setelah beberapa gerakan. Wanita yang luar biasa. Banyak orang yang diam-diam terkejut. Dia menahan diri. Hati Lu Ming tergerak. Yang lain terkejut dengan kekuatan Xian Yanjun, tetapi Lu Ming tahu bahwa Xian Yanjun telah menahan diri. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, dia bisa saja membunuh pihak lain dalam satu gerakan. Lu Ming penasaran mengapa Xian Yanjun menahan diri. Mengingat karakternya, dia akan membunuhnya dengan satu serangan jika dia memprovokasi dia seperti itu. Kompetisi berlanjut, dan segera tiba giliran Xian Yanxing. Xian Yanxing tampaknya juga menahan diri. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, terutama dalam hal penggunaan kekuatan surgawi. Hal ini membuat orang lain berpikir bahwa dia hanya mengendalikan kekuatan surgawi tingkat raja. Kemudian, tibalah giliran Tong Xier. Bakat Tong Xier sangat tinggi, dan kekuatan dewa tingkat raja yang dikuasainya juga merupakan kekuatan dewa tingkat raja yang sangat mengerikan. Pemahamannya juga sangat tinggi, dan dia dengan mudah mengalahkan lawannya. 3 orang dari tentara yang saling maju berbaris, menyebabkan senyum di wajah Kang Ji dan Situ Haonan perlahan menghilang. Asyik, pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari tubuh Lu Ming. Gilirannya, Lu Ming melangkah maju dan muncul di lapangan. Hah! Mata Lu Ming berkedip. Lawannya sebenarnya adalah anggota ras bermata 3. Kelihatannya hampir sama dengan suku dewa jahat dari dunia dewa jahat. Selama periode waktu ini, Lu Ming juga telah membaca beberapa buku kuno dan memiliki pemahaman lebih baik tentang ras bermata 3. Ras bermata 3 dianggap sebagai ras besar di wilayah bintang langit Qin. Mereka sangat kuat. Selanjutnya, ras bermata 3 berada di bawah ras bermata banyak. Ras bermata banyak adalah ras yang sangat menakutkan. Bahkan di alam semesta purba, reputasinya sudah dikenal luas. Ras ini berada di peringkat teratas dari daftar 10.000 ras di alam semesta purba.
Ras bermata tiga hanyalah cabang dari ras bermata banyak. Tentu saja, ras bermata tiga di depannya tidak ada hubungannya dengan istana Yuan Luo. Namun, karena alam dewa yang jahat, Lu Ming secara alami tidak memiliki kesan yang baik tentang ras bermata tiga. Nak, aku sarankan kamu. Favorit surga dari ras bermata tiga siap untuk pamer. Namun, Lu Ming tidak mau repot-repot membuang napasnya pada pihak lain. Dia bergegas mendekat dan mengayunkan tombak panjangnya. Kamu mencari kematian. Kesayangan surga dari ras bermata tiga itu meraung marah. Kekuatan sucinya mengembun menjadi kapak perang dan dia mengayunkannya ke arah Lu Ming. Ledakan. Kapak perang dan tombak itu bertabrakan. Total 9 lapisan kekuatan meledak dari tombak itu. Kekuatan 9 lapis itu merupakan perwujudan keterampilan surgawiyah lapis keempat yang belum lengkap dari teknik tombak. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan kapak perang yang dipadatkan oleh kekuatan surgawi keajaiban ras bermata tiga. Kemudian, tombak panjang itu mengenai tubuh keajaiban ras bermata tiga. Dia menjerit kesakitan dan tubuhnya meledak, berubah menjadi energi dan menghilang. Pada saat berikutnya, dia mengembun di atas panggung batu dan menatap Lu Ming dengan ngeri. Dia bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Lu Ming dan terbunuh dalam hitungan detik. Level keempat. Keterampilan surgawinya yang belum lengkap juga telah mencapai level keempat. Mengerikan. Lihat lencananya. Orang ini juga berasal dari sungai astral yang kacau. Di sungai astral yang kacau, sebenarnya ada dua makhluk yang telah mengembangkan keterampilan surgawi mereka yang belum lengkap ke tingkat keempat. Sepertinya kita semua meremehkan sungai astral yang kacau. Kemampuan Lu Ming mengejutkan banyak orang. Bahkan tokoh-tokoh penting dari 13 klan surga Qin sedikit terkejut. Jelas mereka tidak menyangka akan muncul beberapa orang baik berturut-turut di dalam sungai astral yang kacau balau, sungguh di luar dugaan mereka. Awalnya, mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada Chaos Astral River. Mereka mengira tidak akan ada ahli kesombongan surgawi di Chaos Astral River. Oleh karena itu, di masa lalu, ketika 13 klan merekrut murid, mereka tidak membuka Chaos Astral River untuk mereka. Kali ini, hanya karena seorang tokoh penting dari 13 klan surgawi Qin memiliki dorongan tiba-tiba dan berkata bahwa mereka juga akan membuka sungai astral yang kacau. Itulah sebabnya mereka merekrut murid kali ini dan juga membukanya untuk sungai astral yang kacau. Sepertinya aku harus lebih sering pergi ke sungai astral yang kacau di masa depan. Mungkin aku akan menemukan beberapa bibit yang bagus. Para ahli dari 13 klan surgawi Qin memiliki pemikiran yang berbeda-beda dalam benak mereka. Tingkat keempat dari keterampilan surgawi yang tidak lengkap, sepertinya tidak terlalu sulit untuk berhasil mengolahnya. Di luar, leluhur teknik itu tertawa. Dia sengaja meninggikan suaranya dan menyampaikannya ke telinga Kang Ji dan Situ Haonan. Kang Ji dan Situ Haonan mendengus dingin, wajah mereka muram. Jika aku tahu bakat bocah ini begitu tinggi, aku akan membunuhnya sejak lama. Situ Haonan menggertakkan giginya dan berkata, kala itu, ketika mereka tengah mengepung leluhur teknik di Pulau Chen Jin di planet Sang bagian utara, Lu Minglah yang tiba-tiba muncul dan memberikan leluhur teknik itu artefak dewa tingkat menengah tingkat 7, yang memungkinkannya membalikkan keadaan pertempuran. Kalau saja dia tahu bahwa Lu Ming begitu bertalenta dan telah menjadi saingan Situ Feng, dia pasti sudah membunuh Lu Ming sekuat tenaga hari itu. Namun kini, semuanya sudah terlambat. Mereka dipenuhi penyesalan. Jangan khawatir, Feng Er pasti akan melangkah lebih jauh darinya pada akhirnya. Situ Haonan menggertakkan giginya dan berkata, setelah Lu Ming membunuh lawannya, ia kembali ke arena pertarungan. Ketika banyak orang menatapnya, mereka waspada. Mereka jelas melihatnya sebagai lawan yang mengancam. Menarik. Membunuh seperti ini memang menarik. Ketika gigi harimau itu menatap Lu Ming, terlihatlah sedikit keganasan. Kompetisi berlanjut. Berpasangan orang memasuki arena dan terus bertarung. Kebanyakan dari mereka menggunakan kekuatan penuh mereka segera setelah mereka bergerak, meledak dengan kekuatan tempur puncak mereka. Mereka mengerti bahwa orang-orang dari 13 klan surgawi Qin sedang menonton. Semakin baik kinerja mereka, semakin mereka akan dihargai. Bahkan jika mereka dikalahkan oleh lawan-lawan mereka,
selama kinerja mereka cukup baik, mereka akan tetap dihargai. Ada hampir 1000 pertandingan di babak pertama kompetisi, dan butuh waktu setengah bulan sebelum semuanya berakhir. Selain Dandan, 1999 orang telah melalui 999 ronde pertandingan. Satu orang langsung maju tanpa perlawanan. Di ronde kedua, jumlah totalnya 1000 orang. Mereka terus bertarung secara berpasangan seperti sebelumnya. Setelah memasuki babak kedua, persaingannya tentu semakin ketat, karena yang bisa masuk ke babak kedua adalah para ahli semuanya. Pertempuran demi pertempuran terus berlanjut. Tak lama kemudian, tibalah giliran Si Tu Feng. Si Tu Feng memang sangat kuat. Dia telah menggunakan keterampilan surgawi yang tidak lengkap di puncak tahap keempat dan dengan mudah mengalahkan lawannya. Tidak lama kemudian, giliran Xian Yanjun dan Xian Yanxing. Namun, tidak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka berpura-pura bertarung dengan lawan mereka selama puluhan gerakan sebelum mereka mengalahkannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2645 Bahasa Indonesia. Bab 2645 melawan situasi Feng. Tak lama setelah Xian Yanxing dan Xian Yanjun, giliran Tong Xier. Setelah pertarungan sengit, Tong Xier juga berhasil mengalahkan lawannya. Setelah itu, Lu Ming melancarkan gerakannya dan tentu saja mengalahkan lawannya dengan mudah. Orang-orang seperti Huya, Golden Sage, Yang Chong, Ling Huye, dan lainnya semuanya dengan mudah membunuh lawan mereka tanpa ketegangan apapun. Setelah putaran kedua berakhir, ada 500 orang yang maju. Kemudian, 500 orang memulai putaran ketiga. 500, masukkan posisi ke-250. Si Tu Feng masih memenangkan ronde ini, tetapi Xian Yanjun dan Xian Yanxing dikalahkan oleh lawan mereka dan berhenti di sini. Lu Ming, aku sedang mengolah teknik kultivasi dari kehidupanku sebelumnya. Tidak nyaman bagiku untuk mengungkapkan terlalu banyak. Kembali ke panggung batu, Xian Yanxing mengirim transmisi suara kepada Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Dia menduga bahwa kehidupan masa lalu Xian Yanxing, atau mungkin Xian Yanjun saat ini, pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Mereka tidak berani mengungkapkan terlalu banyak. Mungkinkah mereka memiliki musuh besar? Lu Ming memiliki banyak pikiran dalam benaknya. Xian Yanxing tidak akan menyembunyikan apapun darinya, tetapi setiap kali sesuatu dari kehidupan sebelumnya disebutkan, Xian Yanxing selalu enggan untuk mengatakan lebih banyak. Apakah itu karena musuh besar? Semakin Lu Ming memikirkannya, semakin ia merasa bahwa hal itu mungkin. Kehidupan masa lalu Xian Yanxing dan Xian Yanjun pasti luar biasa. Ini karena reinkarnasi melibatkan kehidupan masa lalu dan masa kini. Bagaimanapun, menurut pengetahuan Lu Ming, tidak ada seorang pun yang dapat bereinkarnasi. Bisakah seorang God King melakukan hal itu? Di alam surga, hati darah leluhur suci telah terbangun dari garis keturunan Lu Ming, tetapi itu bukan reinkarnasi. Ini karena hati leluhur suci itu sama sekali tidak mati. Dia hanya menggunakan setetes darahnya untuk bersembunyi di kedalaman darah Lu Ming. Juga, saat itu, Dandan tidak bereinkarnasi. Dandan terluka parah dan berubah menjadi telur, lalu terlahir kembali. Reinkarnasi adalah sebuah misteri. Xian Yanjun dan Xian Yanxing bereinkarnasi pada saat yang sama di kehidupan mereka sebelumnya, jadi kemungkinan besar mereka memiliki musuh besar. Lebih jauh lagi, musuh terbesar mereka kemungkinan besar adalah musuh terbesar seluruh alam semesta. Lu Ming memikirkan banyak hal. Dia mengerti bahwa Xian Yanxing tidak ingin mengatakan lebih banyak karena dia tidak ingin melibatkan dirinya, Lu Shen Huang, dan yang lainnya. Kekuatanku terlalu rendah. Little King, suatu hari nanti, aku akan menjadi master puncak di alam semesta purba dan kamu tidak perlu lagi mengkhawatirkanku. Lu Ming diam-diam mengumpat dalam hatinya. Setelah Xian Yanxing dan Xian Yanjun kalah, Tong Xier naik ke atas panggung. Setelah pertarungan yang sulit, Tong Xier nyaris menang melawan lawannya. Saat tiba giliran Lu Ming, ia pun mengalahkan lawannya. Golden Sage, Huya, dan yang lainnya tentu saja tidak memiliki ketegangan. Setelah putaran ketiga berakhir, tersisa 250 orang.
Di ring pertarungan, banyak orang menjauh dari Yang Chong. Kekuatan Yang Chong sungguh luar biasa. Hingga saat ini, dia belum mengerahkan seluruh kekuatannya, dan tidak ada yang berani melawannya. Liu Ming, akhirnya kita bertemu. Ayo kita bertarung. Sesuai dengan apa yang aku inginkan. Tiba-tiba kedua sosok itu saling menyerang dan mulai berkelahi. Lawan aku. Bertarung. Keduanya seperti sekering, dan orang-orang terus berkelahi satu sama lain. Lu Ming. Si Tu Feng memusatkan pandangannya pada Lu Ming dan melangkah ke arahnya, niat membunuh yang dingin tertuju pada Lu Ming. Mereka akan bertarung. Lu Ming akan melawan si Tu Feng. Di luar, mata banyak ahli sungai astral yang kacau menjadi cerah. Mereka semua berasal dari sungai astral yang kacau. Tentu saja, mereka akan lebih memperhatikan Lu Ming dan si Tu Feng. Mereka semua ingin melihat siapa yang lebih kuat antara Lu Ming dan si Tu Feng. Fenger pasti bisa membunuh Lu Ming. Bersama Yang Chong, kita berdua akan menjadi yang terakhir masuk 10 besar. Si Tu Haonan meraung di dalam hatinya saat dia dipenuhi dengan antisipasi. Suara mendesing. Kekuatan surgawi si Tu Feng melonjak dan mengembun menjadi pedang tempur. Seluruh tubuhnya bagaikan cahaya pedang yang menyilaukan saat ia menyerang Lu Ming. Asyik, Lu Ming memadatkan tombak panjang dengan kekuatan penguasanya. Ia mengayunkannya dan tombak itu bertabrakan dengan pedang tempur si Tu Feng. Dengan suara ledakan keras, sesosok tubuh mundur dengan cepat. Itu adalah si Tu Feng. Si Tu Feng telah mundur. Dia bukan tandingan Lu Ming. Beberapa orang di sungai astral yang kacau berteriak ketakutan. Bagaimana bisa seperti ini? Sialan. Si Tu Haonan dan Kang Ji keduanya meraung dalam hati, wajah mereka muram. Si Tu Feng, ini adalah kekuatanmu. Sungguh mengecewakan. Bunuh dia, Lu Ming berkata dengan dingin. Dia melangkah maju dan menyerang si Tu Feng dengan kecepatan tinggi. Tombak panjang itu bergetar, dan sinar cahaya tombak yang menyilaukan menyelimuti si Tu Feng. Si Tu Feng mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengeksekusi keterampilan surgawi yang tidak lengkap di puncak level keempat hingga ekstrim. Namun, dia masih ditekan oleh Lu Ming dan terpaksa mundur. Lu Ming, kamu memang cukup kuat. Aku berencana untuk menggunakannya terakhir, tapi sekarang, kamu bisa mati. Suara dingin si Tu Feng terdengar. Begitu dia selesai berbicara, kecepatannya tiba-tiba meningkat dan dia muncul di belakang Lu Ming dalam sekejap mata. Dia menebas dengan pedangnya secepat kilat. Kaisar Naga Abadi Chapter 2646 Bahasa Indonesia. Bab 2646 Bab 2645 mengejutkan semua orang. Kecepatan si Tu Feng tiba-tiba meningkat. Dia muncul di belakang Lu Ming dan menebas dengan pedangnya. Pedang Qi yang tajam dan mengerikan membuat kulit Lu Ming menegang. Kecepatan yang luar biasa. Ini adalah keterampilan surgawi tipe kecepatan yang belum lengkap. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia melangkah maju dan tubuhnya melesat maju. Kemudian, ia mengayunkan tombak panjangnya ke belakang. Berdebar. Kilatan tombak itu menyapu aura pedang si Tu Feng, memungkinkan Lu Ming menghindari serangan si Tu Feng dengan jarak seujung rambut. Itu adalah keterampilan surgawi tipe kecepatan yang tidak lengkap. Si Tu Feng sebenarnya telah mengembangkan keterampilan surgawi tipe kecepatan yang tidak lengkap. Selain itu, dilihat dari kekuatannya, keterampilan itu juga telah mencapai tingkat keempat. Mengerikan, benar-benar mengerikan. Si Tu Feng ini benar-benar telah mengembangkan dua keterampilan surgawi yang belum lengkap ke tingkat keempat hanya dalam beberapa tahun. Banyak orang yang terkesima. Semua orang tahu bahwa si Tu Feng telah menyembunyikan kekuatannya. Apa yang ia kembangkan bukanlah satu keterampilan ketuhanan yang tidak lengkap, melainkan dua. Skill surgawi yang tidak lengkap bertipe kecepatan dan skill surgawi yang tidak lengkap bertipe serangan. Kombinasi keduanya akan meningkatkan kekuatan secara eksplosif. Bahkan mata para petinggi klan surgawi Qin 13 pun berbinar. Hanya dalam beberapa tahun, kamu berhasil mengembangkan dua keterampilan surgawi yang belum lengkap ke tingkat keempat. Kemampuan pemahaman semacam ini tidak buruk, tidak buruk. Aku tidak menyangka akan ada orang seperti itu di sungai astral yang kacau. Seorang tetua berjubah ungu dari sekte pedang yang tidak bisa dihancurkan, salah satu dari tiga pasukan penguasa,
membelai jenggotnya dan menunjukkan ekspresi puas. Hahaha, Fenger ternyata telah mengembangkan jurus dewa kecepatan yang belum sempurna. Haha, hebat sekali. Aku tahu dia tidak akan kalah. Situ Haonan pun tertawa terbahak-bahak saking gembiranya. Dia benar-benar bersemangat. Tidakkah dia melihat bahwa bahkan para ahli dari Sekte Pedang Abadi, salah satu dari 3 kekuatan penguasa, memuji Situ Feng. Jelaslah bahwa dia telah jatuh hati pada Situ Feng. Ada kemungkinan besar Situ Feng akan bergabung dengan Sekte Pedang Abadi, jadi aneh jika dia tidak bersemangat. Bunuh dia, bunuh bocah itu. Situ Haonan meraung dalam hatinya. Lu Ming, kau masih jauh dari kata sebanding denganku. Akulah kebanggaan surgawi nomor 1 di Sungai Astral yang kacau. Situ Feng mencibir dan menerkam ke arah Lu Ming. Dalam sekejap, 36 sinar pedang diarahkan ke titik vital Lu Ming. Kombinasi dari keterampilan surgawi yang tidak lengkap tipe kecepatan dan keterampilan surgawi yang tidak lengkap tipe serangan memang kuat, dan meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Asyik, Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya dan mengayunkannya dengan momentum yang mampu menyapu bersih ribuan pasukan. Degup, degup, kilatan pedang Situ Feng terus-menerus pecah, namun meledak lagi dan menebas Lu Ming. Dalam rentang satu tarikan napas, Situ Feng telah mengitari Lu Ming 37 kali dan melontarkan 1086 kilatan pedang. Ini adalah kombinasi mengerikan dari keterampilan surgawi tipe kecepatan yang tidak lengkap dan keterampilan surgawi tipe serangan yang tidak lengkap. Kombinasi keduanya benar-benar mengendalikan Lu Ming dalam jarak tertentu. Dia hanya bisa dipukuli secara pasif. Hal ini dikarenakan kecepatan lawan tidak secepat lawan. Saat serangan lawan dilancarkan, lawan akan dapat menghindarinya. Namun, akan sulit bagi lawan untuk menghindari serangan lawan. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kau blokir. Mati saja. Suara dingin Situ Feng terdengar, dan serangannya menjadi semakin ganas. Situ Feng, apakah ini kekuatan penuhmu? Kalau begitu, mari kita berhenti di sini. Pada saat ini, Lu Ming berbicara dengan tenang. Begitu suara Lu Ming berakhir, sosoknya membubung ke angkasa bagaikan burung ROC yang mengembangkan sayapnya. Kemudian, Lu Ming menukik turun dengan kecepatan yang luar biasa. Ia menyatu dengan tombaknya dan menusuk Situ Feng. Cepat, itu sangat cepat. Banyak orang memiliki ilusi bahwa Lu Ming telah berubah wujud menjadi ROC dan sedang berburu mangsa. Itu adalah keterampilan surgawi tipe kecepatan yang tidak lengkap, dan itu juga keterampilan surgawi tipe kecepatan level 4 yang tidak lengkap. Seseorang berseru, Lu Ming juga telah menguasai keterampilan surgawi tipe kecepatan yang tidak lengkap. Mata Situ Feng menyipit saat dia mengayunkan pedang tempurnya dengan keras, berbenturan dengan tombak panjang Lu Ming. Merusak, Lu Ming berkata dengan lembut. Dia menggoyangkan tombak panjang itu dan dalam sekejap, 11 lapisan kekuatan meledak. Keterampilan surgawi yang belum lengkap, tingkat kelima. Pada saat ini, Lu Ming menggunakan teknik sayap ROC tahap keempat dan keterampilan surgawi tingkat kelima yang tidak lengkap. Tentu saja, Lu Ming menyembunyikan kekuatan sucinya dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, dia tidak perlu menggunakan begitu banyak gerakan. Meski begitu, Situ Feng sama sekali tidak dapat menahannya. Kilatan pedang itu runtuh dan tombak Lu Ming menembus kepala Situ Feng, membunuhnya seketika. Pada saat berikutnya, Situ Feng muncul di panggung batu dengan ekspresi tidak percaya. Level kelima dari keterampilan surgawi ofensif. Keterampilan surgawi ofensifnya telah mencapai level kelima. Ya dewa, ini sebenarnya level kelima. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Ini terlalu menakutkan. Banyak orang dapat mengetahui tingkat keterampilan surgawi yang tidak lengkap yang digunakan Lu Ming dan berseru tak percaya. Pada saat ini, pandangan semua orang beralih dari yang lain ke Lu Ming. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang mengembangkan keterampilan surgawi yang tidak lengkap hingga tingkat kelima. Seseorang harus tahu bahwa mereka hanya mempunyai waktu 3 tahun untuk mengolah keterampilan surgawi yang tidak lengkap hingga tingkat kelima dan keterampilan surgawi tipe kecepatan yang tidak lengkap lainnya hingga tingkat keempat. Tingkat bakat dan pemahaman ini terlalu menakutkan. Banyak pemuda menatap Lu Ming dengan ekspresi serius.
Hanya beberapa dari mereka yang bisa tetap tenang. Memangnya kenapa kalau pemahamanmu tinggi? Kalau level kekuatan Senmu tidak bagus, kau tetap bukan lawanku. Tatapan mata Huya menjadi semakin dingin. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Pada saat ini, Situ Haonan sudah linglung. Dia menggosok matanya dengan keras dan tidak percaya apa yang dilihatnya. Baru saja, ketika Situ Feng memperlihatkan dua keterampilan surgawi, Situ Haonan menjadi sangat gembira dan bahkan tertawa terbahak-bahak, mengira Situ Feng pasti menang. Namun, dalam sekejap mata, Situ Feng dibunuh oleh Luming. Sialan, sialan, bagaimana pemahaman anak ini bisa setinggi ini? Kang Ji juga menggertakkan giginya. Dengan tingkat pemahaman Luming yang tinggi, dia pasti akan dihargai oleh 13 klan surgawi Qin. Jika dia ditempatkan di posisi penting, istana Yuan Luo akan tamat. Brengsek, Kang Long meraung dalam hatinya. Dia merasa surga tidak adil. Mengapa dia tidak memiliki tingkat pemahaman yang tinggi? Mengapa dia harus membiarkan seekor semut di dalam hatinya memiliki tingkat pemahaman yang tinggi? Pada saat ini, mata para ahli dari 13 klan surgawi Qin semuanya berbinar. Skill dewa tipe kecepatan di level keempat dan skill dewa tipe serangan di level kelima. Lumayan, lumayan. Itu sebenarnya juga dari sungai astral yang kacau. Ini sungguh tak terduga. Dia bibit yang bagus. Para ahli dari 13 klan Qin-Tian-Tian berbicara satu demi satu. Bahkan para ahli dari 3 pasukan Overlord pun menunjukkan ekspresi tertarik di wajah mereka. Mampu menerima penilaian semacam itu dari para ahli klan Qin Surgawi 13, para kesayangan surga muda lainnya semuanya merasa iri. Kekuatan tempur Luming terlalu kuat. Aku khawatir dia hanya kalah dari Yang Chong, Huya, dan Golden Sage. Benar sekali. Selain beberapa orang yang mengendalikan kekuatan surgawi tingkat dewa, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Aku tidak tahu latar belakang Ling Huye. Dia tampaknya tidak terduga. Banyak pemuda berdiskusi dan menempatkan Luming di tingkat kedua. Tingkatan pertama terdiri dari Yang Chong, Huya, dan Golden Sage. Di tingkat kedua ada Luming, Ling Huye, dan mereka yang memenangkan tempat pertama di medan perang masing-masing di babak pertama. Kaisar Naga Abadi Chapter 2647 Bahasa Indonesia. Bab 2647 Bab 2647-10 teratas. Setelah Luming mengalahkan Situ Feng, jumlah orang di arena pertarungan telah berkurang lebih dari setengahnya. Hanya tersisa 12 orang dari 25 orang. Di antara ke-12 orang itu, beberapa di antaranya masih berkelahi satu sama lain. Ada beberapa orang yang memandang Luming dengan waspada. Selain itu, Yang Chong berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia belum bergerak, dan yang lainnya berada jauh darinya. Kamu Luming, kamu cukup kuat, jadi mengapa kita tidak bekerja sama dan menyingkirkan yang lain? Pada saat ini, Luming mendengar sebuah suara. Itu adalah suara Yang Chong. Jelaslah bahwa Yang Chong telah mengakui kemampuan Luming. Dia berinisiatif mencarinya untuk bekerja sama dan menyingkirkan yang lain. Dengan cara ini, mereka berdua bisa masuk 10 besar. Baiklah, Luming langsung menyetujui. Mendengar jawaban Luming, kilatan dingin melintas di mata Yang Chong. Dia melangkah maju dan berjalan menuju seorang pemuda. Pemuda itu terkejut dan segera mundur. Namun, kecepatan Yang Chong tiba-tiba meningkat. Dia muncul di depan pemuda itu dan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Telapak tangan ini sangat kuat. Meskipun pemuda itu berusaha sekuat tenaga untuk menangkisnya, tubuhnya meledak ketika telapak tangan Yang Chong mendarat. Dia tidak punya cara untuk melawan. Kemudian tubuhnya mengembun di atas panggung batu, wajahnya pucat. Itu terlalu mengerikan. Apakah itu kekuatan dari kekuatan suci tingkat suci? Pemuda itu masih memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Kekuatan surgawinya adalah kekuatan surgawi tingkat raja, dan itu adalah kekuatan surgawi tingkat raja yang cukup kuat. Namun, itu tidak dapat menahan satu pukulan pun dari kekuatan surgawi tingkat Sein milik Yang Chong. Itu hancur dan hancur seperti tahu. Keterampilan dewa tipe kecepatan yang tidak lengkap, puncak level keempat. Tatapan mata Luming berkedip.
Dia tahu bahwa Yang Chong juga telah mengembangkan jurus dewa tipe kecepatan yang belum lengkap, yang telah mencapai puncak level keempat, dan bahkan lebih kuat dari jurus dewa tipe kecepatan Si Tu Feng. Sekarang giliranku. Asyik. Sosok Lu Ming bagaikan seekor ROC saat ia menerkam seorang pemuda, tombak panjangnya menekan ke bawah bagaikan gunung. Pemuda itu sama sekali tidak dapat menahan serangan jurus dewa kelima Lu Ming yang tidak lengkap. Tubuhnya hancur berkeping-keping akibat benturan itu. Selain Lu Ming dan Yang Chong, ada 8 orang lainnya di ring pertarungan. Awalnya ada beberapa orang yang berkelahi, tetapi kali ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk berhenti. Mereka berdua ingin bergabung untuk membunuh kita. Ayo bergabung. Benar sekali. Mari kita bekerja sama. Kita semua berada di level pertama alam dewa kekosongan. Tidak peduli seberapa kuat mereka, kita tidak perlu takut pada mereka jika kita bekerja sama. Mari bergandengan tangan. Di gunung pertempuran, 8 pemuda berkumpul bersama. Jadi bagaimana kalau kita bergabung? Turun. Yang Chong sangat mendominasi, kekuatan sucinya melolong saat ia menyerang mereka. Lu Ming menyerang 8 orang dari sisi lainnya. Ledakan, ledakan, kekuatan penuh Yang Chong memang menakjubkan. Dan EBSCP, kekuatan surgawi adalah keterampilan surgawi ofensif tahap 4 yang belum lengkap, dan keterampilan surgawi kecepatan tahap 4. Ketika digabungkan, itu seperti gelombang pasang yang ganas. Lu Ming tidak melepaskan kekuatan surgawinya secara maksimal. Dia menggunakan teknik transformasi jiwa dan menyembunyikan tingkat kekuatan surgawinya ke tingkat raja. Terlebih lagi, kultivasinya hanya pada tingkat setengah dewa, yang sedikit lebih lemah. Namun, keterampilan surgawi Lu Ming yang tidak lengkap telah mencapai tingkat kelima, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Setiap serangan tombak berisi 11 ledakan kekuatan, yang satu lebih kuat dari yang sebelumnya. Meskipun ke-8 pemuda itu telah bergabung, mereka tidak sebanding dengan Lu Ming dan Yang Chong. Mereka terpaksa mundur. Pertempuran telah diputuskan. Lu Ming dan Yang Chong memang yang terkuat di babak ini. Banyak orang menggelengkan kepala. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Tidak lama kemudian, ke-8 pemuda itu dilempar keluar ring pertarungan oleh Lu Ming dan Yang Chong, mengakhiri pertarungan. Lu Ming dan Yang Chong adalah yang terakhir bertahan. Mereka telah mengamankan tempat di 10 besar. Saudara Faming, selamat, selamat. Melihat Lu Ming berhasil masuk 10 besar, beberapa pimpinan pasukan di Sungai Astral yang kacau memberi selamat kepada leluhur teknik satu demi satu, wajah mereka penuh sanjungan. Beberapa di antara mereka baru saja mengagumi situ Haonan, tetapi dalam sekejap mata, mereka telah mengagumi leluhur teknik. Wajah Kang Ji dan situ Haonan sangat jelek. Lu Ming berhasil masuk ke dalam 10 besar. Hampir dapat dipastikan bahwa ia akan bergabung dengan 3 kekuatan Overlord. Bahkan jika situ Feng dapat bergabung dengan 3 kekuatan Overlord, ia tidak akan dianggap setinggi Lu Ming. Bagaimana ia dapat bersaing dengan Lu Ming? Mereka berdua sudah panik. Lu Ming dan Yang Chong mengunci posisi 10 besar dan mundur dari ring pertarungan. Kemudian, kelompok berikutnya yang berjumlah 25 orang naik ke panggung. Kali ini, Huya menjadi pusat perhatian, sekaligus orang yang memperoleh tempat pertama di zona pertempuran tertentu di babak pertama penilaian. Di permukaan, kedua orang ini adalah yang terkuat. Hasilnya tidak terlalu mengejutkan. Setelah pertarungan, Huya dan kesayangan surga itu berhasil masuk dalam 10 besar. Lalu kelompok ketiga. Di grup ini, Golden Sage menang tanpa diragukan lagi. Selain itu, ada juga seorang wanita yang sangat cantik. Tanpa diduga, dia mengalahkan seseorang yang menduduki peringkat pertama di wilayah pertempuran tertentu di babak pertama dan memperoleh 10 besar. Kelompok keempat, Ling Huye. Pertunjukan kekuatan tempur Ling Huye yang mengerikan mengejutkan semua orang. Kekuatan Sen yang dikendalikan Ling Huye hanyalah kekuatan Sen biasa. Ini adalah satu-satunya di antara orang-orang yang ada. Namun, keterampilan surgawi yang belum lengkap yang baru saja dia ungkapkan sungguh mengejutkan. Itu adalah keterampilan surgawi tipe kecepatan yang tidak lengkap pada puncak level kelima. Itu adalah keterampilan surgawi tipe serangan yang tidak lengkap, dan juga berada pada puncak level kelima.
Kombinasi keduanya membuatnya menang secara langsung, mengalahkan musuh-musuh kuat satu demi satu. Dua keterampilan surgawi yang belum lengkap telah mencapai puncak level kelima. Level pemahaman ini sungguh mengejutkan. Pemahaman yang mengerikan. Semua orang tercengang. Mata para ahli dari 13 klan surgawi Qin juga berbinar. Bagi sekte besar seperti 13 klan surgawi Qin, pemahaman sangatlah penting. Tapi apa pentingnya? Klan Qin 13 surgawi memiliki teknik surgawi dan seni yang menakjubkan. Selama seseorang mengolah teknik surgawi dan seni yang menakjubkan ke tingkat yang sangat tinggi, tingkat kekuatan surgawi seseorang secara alami akan meningkat. Selama kemampuan pemahaman seseorang cukup menantang surga, bahkan ada teknik-teknik surgawi dalam 3 kekuatan maharaja yang dapat meningkatkan kekuatan surgawi tingkat surgawi. Para ahli dari 13 klan surgawi Qin sudah berpikir tentang cara mengundang Ling Huye. Tentu saja, Lu Ming, Yang Chong, Golden Sage, dan Hu Ya semuanya diundang. Kompetisi kelompok kelima juga berakhir sangat cepat. 10 teratas telah lahir. Namun, kompetisi harus tetap berlanjut. Karena mereka akan bertanding, mereka tentu harus menentukan siapa yang lebih kuat. Selain itu, para ahli dari 13 klan Qin Heaven juga ingin melihat apakah ada orang yang masih menahan diri. Selanjutnya, kalian bersepuluh akan bertarung secara berpasangan. Peluangnya acak. Mari kita mulai. Pria parubaya itu mengumumkan. Begitu dia selesai berbicara, tubuh dua orang mulai bersinar. Salah satunya adalah Ling Huye, dan yang satunya lagi adalah orang yang memenangkan tempat pertama di babak pertama. Keduanya tidak banyak bicara dan langsung menyerang. Lawan Ling Huye juga sangat kuat. Dia juga telah mengembangkan 2 keterampilan surgawi yang belum sempurna, keduanya telah mencapai puncak tahap keempat. Kekuatan surgawi yang dia kendalikan adalah kekuatan surgawi tingkat raja yang mengerikan. Keduanya saling bertukar ratusan jurus dan pada akhirnya Ling Huye lah yang menang. Kaisar Naga Abadi Chapter 2648 Bahasa Indonesia. Bab 2648 Bab 2647 Pemahaman yang menakutkan. Sekarang giliran Lu Ming untuk ronde kedua. Lawan Lu Ming juga seseorang yang menempati peringkat pertama di wilayah tertentu di babak pertama. Orang ini juga mengendalikan kekuatan surgawi tingkat raja yang mengerikan. Dia juga memiliki 2 keterampilan surgawi yang belum lengkap yang telah dikembangkan hingga puncak tahap keempat. Namun, salah satu keterampilan surgawi yang belum sempurna yang ditunjukkan Lu Ming telah mencapai level kelima. Tentu saja, pihak lain bukanlah tandingannya. Setelah pertarungan yang sengit, ia dilempar keluar dari arena pertarungan oleh Lu Ming. Setelah itu, Golden Sein, Hu Ya, dan Yang Chong semuanya mengalahkan lawan mereka satu persatu. Tampaknya semuanya dapat diatur. Lu Ming, Ling Huye, Yang Chong, Hu Ya, dan Golden Sage tidak bertemu. Akan tetapi, 5 sisanya pada akhirnya bentrok. Puncak konfrontasi akan segera tiba. Semua orang memperlihatkan ekspresi penuh harap. Selanjutnya, Lu Ming, Ling Huye, Yang Chong, Golden Sage, dan Hu Ya semuanya akan bertarung. Ini akan menjadi pertarungan puncak. Menurutmu siapa yang terkuat di antara mereka berlima? Saya pikir 3 teratas adalah Golden Sage, Hu Ya, dan Yang Chong. Lu Ming sedikit lebih kuat dari Ling Huye, dan Ling Huye adalah yang terlemah. Aku juga berpikir begitu. Meskipun pemahaman Golden Sage, Hu Ya, dan Yang Chong tentang keterampilan surgawi yang tidak lengkap tidak sebaik Lu Ming dan Ling Huye, mereka telah menguasai kekuatan surgawi tingkat dewa dan sangat kuat. Benar sekali. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat di masa depan, tetapi untuk saat ini, Lu Ming dan Ling Huye berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kekuatan surgawi. Saya khawatir mereka bukan tandingan Yang Chong, Golden Sage, dan Hu Ya. Banyak orang berdiskusi tentang siapa yang akan menang. Kebanyakan dari mereka percaya bahwa Golden Sein, Hu Ya, dan Yang Chong akan menjadi 3 teratas. Lu Ming dan Ling Huye merasa kesulitan untuk bertarung melawan mereka bertiga. Sulit untuk mengatakannya. Bagaimana jika Ling Huye dan Lu Ming masih menahan diri? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Kau menahan diri.
Kau mengatakan bahwa keterampilan surgawi yang belum lengkap yang mereka pahami bahkan lebih maju. Tidak buruk. Itu seharusnya tidak mungkin. Sudah cukup mengejutkan untuk memahami keterampilan surgawi yang tidak lengkap sejauh ini hanya dalam 3 tahun. Tidak banyak dalam sejarah yang bisa melakukan ini. Benar sekali. Saya rasa mereka sudah melakukan yang terbaik. Sebagian besar orang menggelengkan kepala tanda keberatan. Mereka merasa bahwa Lu Ming dan Ling Huye tidak akan menahan diri. Baiklah, mari kita mulai pertarungan terakhir. Masih ada 5 orang yang tersisa, jadi aku akan memilih 1 orang secara acak untuk lolos. Keempat orang lainnya akan bertarung satu sama lain. Pria parubaya di langit itu berbicara lagi. Kemudian dia melambaikan tangannya dan jimat giok di atas kepala orang suci emas pun menyala. Untuk ronde ini, Golden Sage akan bebas bertarung. Keempat lainnya dapat memilih lawan mereka sesuka hati. Kata pria parubaya itu. Kompetisi kali ini hanyalah ujian bagi 13 klan Qin Heaven untuk merekrut murid. Dengan adanya para ahli dari 13 klan Qin Heaven di sini untuk mengamati, tidak perlu bersikap adil. Aturannya lebih santai. Selama mereka menunjukkan kekuatan mereka, para ahli dari 13 klan surga Qin akan dapat melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang memiliki lebih banyak potensi. Aku pergi dulu. Yang Chong adalah orang pertama yang melompat ke atas ring pertarungan. Pandangannya menyapu Lu Ming, Huya, dan Ling Huye sebelum akhirnya tertuju pada Ling Huye. Ling Huye, kamu memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, tetapi kekuatan surgawimu terlalu lemah. Bertarunglah denganku. Aku ingin melihat apakah kamu masih memiliki kekuatan tersembunyi. Kata Yang Chong. Maumu. Ling Huye melangkah ke udara dan pedang panjang muncul di tangannya. Ledakan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yang Chong langsung menyerang. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan suci berwarna merah tua, membuatnya tampak seperti dewa matahari. Dan EBSP, kekuatan dewa yang dahsyat, dipadukan dengan keterampilan dewa tipe kecepatan tingkat keempat, membuat kecepatannya mencapai ekstrim. Dia melintasi panggung pertempuran dalam sekejap dan mendekati Ling Huye. Kekuatan telapak tangan yang dahsyat mengalir deras ke Ling Huye seperti longsoran salju. Keterampilan surgawi ofensif yang tidak lengkap yang dipilih Yang Chong melengkapi kekuatan surgawinya. Itu sangat panas dan kuat. Asyik, suara pedang terdengar, dan pedang Qi membumbung tinggi ke langit. Ling Huye menebas lebih dari 10 kali berturut-turut, dan setiap cahaya pedang memotong energi telapak tangan Yang Chong. Namun, cahaya pedang itu bergetar dan hancur oleh energi telapak tangan Yang Chong. Energi telapak tangan yang mengerikan itu tiba-tiba meledak dan menyerbu ke arah Ling Huye. Tubuh Ling Huye seringan bulu. Dia melayang mundur hingga mencapai tepi arena pertarungan untuk menghindari energi telapak tangan Yang Chong. Ling Huye bukan tandingannya. Seseorang berseru. Kekuatan spiritual Ling Huye terlalu rendah. Kekuatan spiritual biasa, tidak peduli seberapa kuatnya, tidak dapat menandingi kekuatan spiritual tingkat sakral. Memang benar, meskipun teknik Shen-nya yang belum lengkap lebih mendalam, namun tidak seberapa, jadi tetap saja tidak ada gunanya. Sudah kubilang, dialah yang seharusnya menjadi yang terlemah di antara kelimanya. Banyak orang sedang berdiskusi. Ling Huye, jika hanya itu yang kau punya, maka mari kita akhiri ini. Ayo pergi, kata Yang Chong sambil berlari ke arah Ling Huye seperti meteor yang berapi-api. Jejak telapak tangan merah menyala, panjang dan lebar 10 meter, dikirim ke arah Ling Huye. Namun, wajah Ling Huye masih tenang, dan dia tidak panik sama sekali. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya, dan pedang panjang itu mulai bergetar pada frekuensi aneh. Suara mendesing. Kemudian, Ling Huye tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Seberkas cahaya pedang meledak dan bertabrakan dengan energi telapak tangan Yang Chong. Ledakan. Ledakan yang mengerikan bergema ke segala arah. Kekuatan telapak tangan Yang Chong terhalang dan terus bergetar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah semua orang melihat energi telapak tangan Yang Chong terpotong oleh cahaya pedang Ling Huye. Wah, pada akhirnya, energi telapak tangan Yang Chong terbagi menjadi 2, dan cahaya pedang Ling Huye juga tersebar. Itu diblokir. Semua orang terkejut.
Ling Huye sebenarnya telah memblokir energi telapak tangan Yang Chong. Dan EBSCP, kekuatan suci Yang Chong adalah kekuatan suci yang sakral. Telapak tangan yang dipadukan dengan jurus suci tingkat 4 yang belum sempurna, sangat dahsyat. Namun, Ling Huye telah menggunakan kekuatan suci biasa untuk menangkis telapak tangan Yang Chong. Bagaimana ini mungkin? Tingkat ke-6, ini adalah tingkat ke-6 dari keterampilan surgawi yang tidak lengkap. Seseorang berteriak karena tidak percaya. Ya dewa, Ling Huye sudah mengolah keterampilan surgawi yang belum sempurna ke tingkat ke-6. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Banyak orang berseru tidak percaya. Seseorang harus tahu bahwa Yang Chong, Sang Suci Emas, dan Huya, yang semuanya merupakan para jenius dengan kekuatan surgawi tingkat dewa, hanya mengembangkan keterampilan surgawi yang tidak lengkap hingga puncak tingkat ke-4. Baru 3 tahun berlalu sejak dia mencapai level ke-6. Level pemahaman ini terlalu mengerikan. Tingkat ke-6. Mata para ahli dari 13 klan surgawi Qin semuanya berbinar saat mereka menatap Ling Huye. Kemampuan pemahaman yang mengerikan seperti ini, mereka bertekad untuk memilikinya. Aku tidak menyangka kau sudah mengembangkan jurus dewa ofensif yang belum lengkap sampai tingkat ke-6. Mata Yang Chong juga serius. Keterampilan surgawi tingkat ke-6 yang belum lengkap sudah bisa menjadi tandingan langsung baginya. Namun, kamu tetap akan kalah. Dan EBSCP, mati, mati, teriak Yang Chong, kekuatan sucinya meledak saat tubuhnya yang kekar menyerang Ling Huye. Telapak tangannya terus menyerang Ling Huye. Kaisar Naga Abadi Chapter 2649 Bahasa Indonesia. Bab 2649, Bab 2648 Membunuh Huya. Yang Chong telah mengerahkan kekuatannya secara maksimal. Kekuatan telapak tangannya bersiul dan menyapu seluruh arena pertarungan. Akan tetapi, saat telapak tangannya hendak mendarat, dia kehilangan jejak Ling Huye. Ling Huye tadinya berdiri di tepi arena pertarungan, namun tiba-tiba muncul di belakang Yang Chong. Sungguh kecepatan yang luar biasa. Banyak orang terkejut lagi. Wus, wus. Pedang panjang Ling Huye bersiul saat menebas ke arah Yang Chong. Pupil mata Yang Chong mengecil dengan cepat, dan kekuatan surgawinya melonjak saat ia memasang lapisan pertahanan di sekeliling tubuhnya. Pada saat yang sama, ia tiba-tiba berbalik dan melambaikan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangannya bertabrakan dengan cahaya pedang Ling Huye, dan kemudian ia mengambil kesempatan untuk menyerang Ling Huye. Namun, tubuh Ling Huye bergerak lagi, menjauh dari Yang Chong dan muncul di sebelah kirinya. Begitu cepat, begitu cepat. Kecepatan ini terlalu mengejutkan. Level ke-6. Level ke-6 dari skill dewa tipe kecepatan. Seseorang berseru lagi. Apa? Semua orang terkejut. Keterampilan surgawi tipe kecepatan, level 6. Bagaimana mungkin Ling Huye juga telah mengembangkan jurus tipe kecepatannya sampai tingkat ke-6? Hanya dalam waktu 3 tahun, ia telah mengembangkan 2 keterampilan surgawi yang belum lengkap hingga tingkat ke-6. Tingkat pemahaman ini tidak dapat lagi digambarkan sebagai sesuatu yang tidak normal, ia telah berhasil melatih 2 ahli tingkat surgawi hingga tingkat ke-6. Luar biasa. Bahkan Lu Ming pun tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Dia tidak pernah membayangkan akan ada seseorang seperti dia yang berhasil mengolah 2 keterampilan surgawi yang tidak lengkap ke tingkat ke-6 hanya dalam 3 tahun. Memang ada banyak sekali keajaiban di alam semesta purba, alam surga dan alam purba tidak dapat dibandingkan. Di alam surga dan alam purba, dia jelas merupakan orang pertama dalam sejarah. Tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan nenek moyang teknik, yang telah menciptakan sistem hukum, jauh dari levelnya. Bakatnya juga tak tertandingi. Namun, setelah datang ke alam semesta yang sunyi, dia bertemu seseorang yang dapat dibandingkan dengannya. Setidaknya, dalam hal pemahaman, Ling Huye tidak lebih lemah darinya. Dan ini hanya terjadi setelah 13 klan surgawi Qin merekrut murid setiap 1000 tahun. Berapa banyak jenius abnormal yang telah lahir dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini. Menarik, inilah yang membuatnya menarik. Mata Lu Ming berbinar dan dia menantikannya. Inilah dunia yang telah lama dinantikannya. Di alam surga dan alam purba, ia telah lama tak tertandingi di antara rekan-rekannya.
Namun, di alam semesta purba, ia masih bukan apa-apa. Bagaimanapun, hanya dengan adanya lawanlah seseorang akan memiliki gairah dan motivasi. Orang yang baik sekali. Para ahli dari 13 klan Qin juga menghela napas panjang lega. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Dengan pemahaman sesat seperti itu, jika dia mempelajari teknik-teknik menakjubkan dari sekte mereka, dia pasti akan mampu bangkit pada waktunya. Orang aneh macam apa ini? Pada saat ini, Yang Chong sendiri juga sangat terkejut. Dia berusaha sekuat tenaga, namun dia tidak bisa mengenai Ling Huye. Kecepatan Ling Huye jauh lebih cepat daripada miliknya, ditambah dengan jurus dewa ofensif tingkat ke-6, kekuatannya sungguh mengejutkan. Keduanya bertukar pukulan terus-menerus, tetapi Yang Chong berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Hal yang terpenting adalah dia tidak bisa memukul Ling Huye, namun Ling Huye mampu memukulnya. Begitu saja, mereka berdua saling bertukar ratusan jurus. Pada akhirnya, Ling Huye menang dan mengalahkan Yang Chong. Ling Huye menang. Aku tidak menyangka ini. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Aku salah. Sepertinya Ling Huye memiliki peluang untuk menang di tempat pertama. Namun, Golden Sage tidak seperti Yang Chong. Pertahanan Golden Sage sangat luar biasa, dan dia dapat menahan Ling Huye. Benar sekali. Sepertinya Luming adalah yang terlemah di antara mereka berlima. Memang, kekalahan Ling Huye atas Yang Chong memang di luar dugaan semua orang. Wajah Ling Huye tampak tenang saat dia mundur dari ring pertarungan. Ledakan. Begitu Ling Huye pergi, sesosok tubuh bergegas menuruni arena pertarungan dan menghentakkan kakinya dengan keras, membuat arena pertarungan bergemuruh. Luming, turunlah ke sini dan mati. Mata Huya bagaikan kilat saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Luming, suaranya bergema di seluruh area. Luming melangkah maju dan mendarat di gelanggang pertarungan, menghadap Huya. Sudah kubilang sebelumnya, kalau kau menyentuhku, aku akan membuatmu mati dengan mengerikan. Suara Huya terdengar dingin dan dia menampakkan ekspresi menyeramkan. Sebelumnya, anggota klan macanmu yang lain juga mengatakan hal yang sama kepadaku. Pada akhirnya, ketika aku bergerak, aku menyadari bahwa mereka semua adalah sampah. Menurutku, kamu tidak terkecuali. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Anak ini, kau cari kematian. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Jika kultivasiku tidak ditekan, aku bisa membunuhnya dengan jentikan tanganku. Mendengar perkataan Luming, beberapa pemuda dari klan Tiger menjadi sangat marah hingga hampir muntah darah. Mereka menatap Luming dengan niat membunuh. Luming ini benar-benar sombong. Dari apa yang dia katakan, dia menyiratkan bahwa Huya adalah sampah. Memang, dia cukup gila. Namun, jika dia berbicara terlalu cepat, aku khawatir dia akan menghadapi badai serangan dari Huya. Beberapa orang sedang berdiskusi. Seperti yang diduga, niat membunuh yang dingin terpancar dari mata Huya. Mengaum, dia melolong panjang seperti harimau raksasa. Otot-otot di tubuhnya membengkak, dan kekuatan tingkat dewa yang mengerikan meledak. Dia menghentakkan kakinya dan menyerang Luming. Heila, jari-jari Huya berubah menjadi cakar dan dia menyerang dengan kedua cakarnya, mencoba mencabik-cabik Luming. Luming menggunakan kekuatan dewa penguasa untuk membentuk tombak panjang. Dia menusukkannya beberapa kali dan menusuk cakar Huya. Keduanya bertabrakan lebih dari selusin kali berturut-turut, dan sosok mereka mundur pada saat yang sama. Huya telah mengolah dua keterampilan dewa yang belum lengkap, satu tipe kecepatan dan satu tipe serangan, keduanya pada puncak tahap keempat. Ditambah dengan kekuatan suci tingkat Sein, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Yang Chong. Mengaum, gigi harimau itu meraung dan melancarkan badai serangan ke arah Luming dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia ingin menekan Luming dengan kecepatannya lalu mencabik-cabik Luming dengan serangannya yang dahsyat. Luming terus mengayunkan tombaknya untuk menghalangi, tetapi dia sedikit tidak beruntung. Bagaimanapun, kekuatan suci Luming saat ini hanya menampilkan kekuatan suci tingkat raja. Luming memang bukan tandingan Huya. Benar sekali. Kekuatan surgawi Luming adalah kekuatan surgawi tingkat raja, dan itu adalah kekuatan surgawi tingkat raja yang sangat kuat. Selain itu,
keterampilan surgawi ofensifnya telah dikembangkan hingga puncak tahap kelima. Dalam hal kekuatan ofensif, dia tidak jauh lebih lemah dari Huya. Namun, keterampilan surgawi tipe kecepatannya sama dengan Huya, di puncak tahap keempat. Namun, kekuatan surgawinya tidak sekuat Huya, jadi dia ditakdirkan untuk ditekan. Tidak buruk. Dari segi kemampuan secara keseluruhan, Lu Ming masih lebih lemah. Beberapa orang menonton sambil berdiskusi. Bersaing dalam kecepatan. Maka saya akan membiarkan Anda merasakan apa itu kecepatan. Pada saat ini, suara dingin Lu Ming terdengar. Pada saat berikutnya, sosok Lu Ming melesat ke langit seperti burung rok bersayap emas, terbang menembus 9 langit. Berdengung, berdengung, sosok Lu Ming dan bayangan tombak memenuhi langit. Pada saat ini, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke arah Huya dari segala arah. Kecepatan ini, hati Huya bergetar saat ia berusaha sekuat tenaga untuk menangkisnya. Namun, ia menyadari bahwa ada terlalu banyak bayangan tombak yang datang dari segala arah. Mustahil untuk menangkis semuanya. Blokir, matilah. Huya meraung sambil menggunakan kekuatan sucinya untuk membentuk penghalang kekuatan suci di sekeliling tubuhnya. Ledakan, dentuman, dentuman. Kilatan tombak Lu Ming terus-menerus menusuk perisai pelindung kekuatan suci Huya. Perisai hujan bergetar hebat. Setelah 100 serangan berturut-turut, perisai pelindung itu meledak dengan suara keras. Huya menjerit mengerikan saat tubuhnya tertusuk tombak Lu Ming dan dia mati di tempat. Kaisar Naga Abadi Chapter 2650 Bahasa Indonesia. Bab 2650, Bab 2651 Pertempuran terakhir. Setelah Huya terbunuh, dia mengembun di atas panggung batu. Wajahnya sangat muram saat dia menatap Lu Ming. Niat membunuhnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Satu orang bilang, kalian sama saja dengan Tigerman sebelumnya. Kalian semua sampah. Lu Ming memandang Huya dengan pandangan menghina. Berderak, dia menggertakkan giginya dan melotot ke arah Lu Ming, niat membunuhnya makin kuat. Lu Ming, aku akan membunuhmu. Kultivasiku ditekan di sini. Kalau tidak, aku bisa membunuhmu dengan satu jari. Huya meraung dalam hatinya. Memang, Lu Ming hanya memiliki basis kultivasi setengah dewa. Di matanya, Lu Ming hanyalah seekor semut. Sebagai kesayangan surga dari suku manusia harimau yang hanya muncul sekali setiap 100.000 tahun, tingkat kultivasinya sebenarnya telah mencapai tingkat ke-9 alam dewa kekosongan dan tidak jauh dari alam dewa sejati. Dengan tingkat kultivasi seperti itu dan kekuatan surgawi tingkat dewa yang dimilikinya, dia tidak akan takut bahkan jika dia bertemu dengan dewa sejati, apalagi Lu Ming. Hanya saja dia tidak bisa menampilkannya di sini. Hei ya, dia benar-benar kalah. Dan dia kalah dengan mudahnya. Pada saat ini, semua orang yang menyaksikan pertempuran itu sedikit bingung. Mereka hanya melihat kecepatan Lu Ming yang tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap mata, dia telah melancarkan banyak serangan dan mengalahkan Huya dalam satu gerakan. Kecepatan itu terlalu mengejutkan. Lu Ming sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Seberapa tinggikah kemampuan surgawi tipe kecepatan yang tidak lengkap itu? 1. Saya merasa telah berkembang pesat. Apakah level kelima benar-benar sekuat itu? Jangan bilang kalau itu tingkat ke-6. Menjelang akhir, banyak orang merasa itu tidak dapat dipercaya. Keterampilan surgawi tipe kecepatan yang belum lengkap pada level ke-6. Bagus. Pada saat ini, seorang pakar dari Akademi Iblis Unik berbicara, dan matanya menampakkan ekspresi terkejut. Ya dewa, ini benar-benar tingkat ke-6. Lu Ming sebenarnya memiliki keterampilan surgawi yang belum lengkap dan telah memahaminya hingga tingkat ke-6. Tingkat pemahamannya tidak jauh lebih buruk daripada Ling Huye. Kalau begitu, kemampuan Lu Ming lebih tinggi dari Ling Huye. Bukankah itu berarti dia mengincar tempat pertama? Sulit untuk mengatakannya. Meskipun dia cepat, kekuatan serangannya mirip dengan Huya. Aku khawatir dia tidak dapat menembus pertahanan Golden Sein. Ini juga cukup mengejutkan. Ada terlalu banyak orang favorit surga dengan kemampuan pemahaman yang mengerikan kali ini. Terlebih lagi, dia berasal dari sungai astral yang kacau. Banyak orang terkejut. Tingkat pemahaman ini, semua penduduk di sungai astral yang kacau itu tercengang.
Kepala paviliun Yun Feng sangat gembira. Semakin kuat kejeniusan sungai astral yang kacau, semakin banyak pula pahala yang akan diterimanya. Hanya wajah Kang Ji dan Situ Haonan yang sangat jelek. Ada niat membunuh di mata mereka, tetapi juga ketakutan. Hahaha, nenek moyang teknik secara alamiah sangat gembira. Di atas panggung batu, Ling Huye dan Golden Sage memandang Lu Ming dengan ekspresi serius. Lu Ming mundur ke ring pertarungan. Sekarang, hanya Lu Ming, Ling Huye dan Golden Sage yang tersisa. Hanya kalian bertiga yang tersisa. Ke-13 klan telah melihat kekuatan kalian, jadi kalian tidak perlu melanjutkan pertempuran. Namun, saya yakin banyak dari kalian yang penasaran siapa yang lebih kuat. Bagaimana dengan ini? Kalian bertiga akan bergiliran bertarung dan melihat siapa yang lebih kuat. Golden Sage, Ling Huye, kalian berdua akan bertarung terlebih dahulu. Pria kekar di udara berkata. Sang Santo Emas dan Ling Huye mengangguk dan muncul di arena pertarungan. Ayo, mata Golden Sage bersinar dengan cahaya kemasan. Ledakan, kekuatan surgawinya mendidih. Pada saat yang sama, otot-ototnya menggelembung. Tubuhnya berubah warna dan berkilau seperti logam. Yang paling mengejutkan adalah lapisan pelindung muncul di permukaan tubuhnya. Baju zirah ini dibentuk dengan menggabungkan kekuatan surgawi dengan keterampilan surgawi defensif. Baju zirah ini seperti baju zirah yang terbuat dari berlian dan memberikan kesan yang tidak bisa dihancurkan. Ras Vajra menghususkan diri dalam pertahanan. Kekuatan pertahanan mereka bahkan lebih kuat dari klan tempurung kura-kura. Membunuh. Sang bijak emas meraung dan menyerbu ke arah Ling Huye. Berdengung. Berdengung. Ling Huye menggerakkan tubuhnya dan dengan mudah menghindari serangan Golden Sage. Keterampilan surgawi tipe kecepatan Ling Huye yang belum sempurna telah dikultivasikan ke tingkat ke-6, sedangkan Golden Sage sama sekali belum mengembangkan keterampilan surgawi tipe kecepatan. Dalam hal kecepatan, dia jauh lebih lambat daripada Ling Huye dan tidak dapat menyerangnya sama sekali. Sang bijak emas menghentikan serangannya setelah serangan pertamanya gagal. Suara mendesing. Golden Sage tidak menyerang, tetapi Ling Huye bergerak. Tubuhnya bagaikan kilat saat ia menyerang Golden Sage. Dalam sekejap, ratusan cahaya pedang menusuk ke arah Golden Sage. Ding, 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 ding. Suara benturan terdengar. Dalam sekejap, Ling Huye telah mengirimkan ratusan cahaya pedang untuk menusuk Golden Sein. Namun, mereka tidak dapat menembus pertahanan Golden Sein dan sepenuhnya diblokir. Ling Huye, ini tidak cukup. Tidak cukup. Sang bijak emas menyeringai. Wus, wus. Ling Huye tidak berkata apa-apa dan terus menyerang. Cahaya pedang yang pekat muncul di langit dan terus menusuk ke arah Golden Sein. Namun, itu tetap tidak berguna. Cahaya pedang berhenti dan Golden Sage tidak terluka. Hahaha, Ling Huye, kamu hanya menggaruk gatalku. Sang bijak emas tertawa. Ling Huye mundur dengan wajah muram dan berhenti menyerang. Sepertinya pertandingan ini akan berakhir seri. Benar sekali. Pemahaman Ling Huye tidak ada bandingannya. Sayang sekali kekuatan sucinya agak lemah. Jika dia memiliki kekuatan suci tingkat raja, dia mungkin bisa menembus pertahanan orang suci emas. Benar sekali. Berdasarkan situasi saat ini, pertarungan antara Lu Ming dan Golden Sage seharusnya seri. Sulit untuk menentukan pemenang di antara mereka bertiga. Memang, banyak orang menghela nafas. Bukan karena Ling Huye tidak kuat, tetapi karena kekuatan pertahanan orang suci emas terlalu abnormal. Selain itu, apa yang dia kembangkan juga merupakan keterampilan surgawi pertahanan yang tidak lengkap. Namun, kecepatan adalah kelemahan Golden Sein. Dia tidak dapat mengejar Ling Huye, jadi pertempuran ini hanya dapat dianggap seri. Baiklah, ronde ini seri. Beristirahatlah dan lanjutkan ke ronde berikutnya, pertarungan suci Golden Sein, Lu Ming. Pria parubaya itu mengumumkan. Ling Huye pergi, dan sang suci emas duduk bersila di panggung pertempuran, menyerap energi kristal surgawi untuk memulihkan kekuatan surgawinya. Tidak lama kemudian, sang sage emas berdiri. Baiklah, aku sudah selesai. Kata sang bijak emas. Lu Ming, kamu bisa naik.
Pria parubaya itu menatap Luming. Luming mengangguk dan melangkah ke ring pertarungan. Luming, kau tidak akan bisa menembus pertahananku. Paling-paling, pertarungan ini akan berakhir seri. Kata sang bijak emas. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak bertarung? Luming tersenyum tipis. Jika kamu tidak ingin menyerah, maka mari kita bertarung. Mati! Golden Sein berteriak dingin saat dia melepaskan kekuatan sucinya dan menggunakan keterampilan suci defensif, menciptakan baju besi seperti berlian yang menutupi tubuhnya. Asyik, Luming menyerbu maju dan mengayunkan tombaknya. Merusak, sang bijak emas melayangkan pukulan ke tombak panjang Luming. Namun, sosok Luming bergerak dan muncul di belakang Golden Sage. Dia menyerang tubuh Golden Sage dengan tombaknya dan 11 tingkat kekuatan meledak dalam sekejap. Ledakan, ledakan, tubuh sang bijak emas bergetar beberapa kali, tetapi ia berhasil menahannya. Wus, wus, kekuatan Luming berubah dan dia terus menusuk. Ujung tombak itu mengenai tubuh Golden Sage dan mengeluarkan suara gemerincing. Namun, tombak itu masih dihalangi oleh Golden Sage dan sulit untuk ditembus.